Julaibib adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup dalam keadaan miskin. Sejarah mencatat bahwa namanya bahkan tidak memiliki nisbat kepada ayah atau suku tertentu, menunjukkan bahwa dia mungkin seorang yatim, piatu atau dari keturunan yang tidak dikenal. Fisiknya tidak seperti sahabat lain yang gagah dan tampan. Dia memiliki tubuh kecil, wajah yang kurang menarik, dan hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencarikan istri untuk Julaibib. Beliau mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansyar yang memiliki seorang putri yang cantik dan berasal dari keluarga terpandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tua gadis tersebut, "Aku ingin melamar putrimu." Sang ayah mengira bahwa lamaran itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Merasa sangat bahagia dan langsung berkata, "Ya, tentu ini suatu kehormatan." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Bukan untukku, tetapi untuk Julaibib." Mendengar nama Julaibib, wajah orang tua itu berubah. Dia terkejut dan berkata, "Julaibib, ya Rasulullah, izinkan aku berbicara dengan ibunya terlebih dahulu." Sang ayah kemudian masuk ke dalam rumah dan menceritakan hal ini kepada istrinya. Istrinya pun juga kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin putri kita dinikahkan dengan Julaibib? Dia bukan dari keluarga terhormat dan hidup dalam kemiskinan." Namun, putri mereka yang salah mendengar percakapan ini dan berkata, "Wahai ayah dan ibu, apakah kalian akan menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika beliau memilih Julaibib untukku, maka aku rida, karena Rasulullah tidak akan memilih sesuatu kecuali itu adalah yang terbaik bagiku." Mendengar perkataan putrinya, orang tua itu sadar dan akhirnya setuju untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib. Setelah pernikahannya, Julaibib hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa. Dia akhirnya memiliki seorang istri yang salehah dan keluarga yang mencintainya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah pernikahan mereka, terjadi peperangan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk ikut berperang. Tanpa ragu, Julaibib segera bergabung dengan pasukan Muslim. Dalam pertempuran tersebut, Julaibib bertarung dengan gagah berani. Meskipun kecil dan tidak sekuat sahabat lainnya, dia berjuang dengan segenap kekuatan hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Setelah peperangan usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka kembali menyebut nama-nama lain, tetapi tidak menyebutkan nama Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Aku kehilangan Julaibib. Carilah dia." Para sahabat kemudian mencari dan menemukan tubuh kecil Julaibib terbaring di antara para syuhada dengan 7 orang musuh di sekelilingnya yang telah dia bunuh sebelum akhirnya gugur. Melihat keadaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang mengusap wajah Julaibib dan berkata, "Dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian darinya." HR Muslim nomor 2472. Jangan lupa like, subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah hikmah Islami, kali ini kita akan menyimak kisah nyata dan heroik dari seorang wanita pejuang Islam yang keberaniannya menggetarkan medan perang. Inilah kisah Olah binti Yazur, pejuang wanita tangguh di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya. Yuk, simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Subscribe sekarang juga ke channel Kisah Hikmah Islami 11. Haolah binti Yazur adalah seorang wanita dari kabilah
Bani Asad. Ia hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sosok yang sangat dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan kecintaannya terhadap Islam. Haulah merupakan saudara dari Dirar bin Azur, salah seorang panglima besar umat Islam. Mereka berdua sangat terkenal karena selalu turun langsung ke medan jihad. Haulah dikenal sebagai wanita yang fasih, berwawasan luas, dan pemberani. Ia tak hanya menjadi pendamping yang baik dalam dakwah, tapi juga ikut mengangkat pedang saat Islam dipanggil untuk berperang. Salah satu kisah paling terkenal dari Khawlah binti Yazur terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya saat umat Islam berperang melawan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk. Ketika itu, Khawlah ikut serta sebagai perawat di barisan belakang bersama para wanita muslimah lainnya. Namun, tiba-tiba terdengar kabar bahwa saudaranya, Dirar bin Azur, tertawan oleh pasukan Romawi. Mendengar kabar itu, darah keberanian Khawlah menggelegak. Tanpa ragu, Khawlah mengenakan pakaian perang, menutupi wajahnya, dan mengangkat pedang. Ia maju ke garis depan tanpa memberitahukan identitasnya. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa ia sendirian berhasil membunuh banyak pasukan Romawi. Bahkan, para panglima muslim saat itu mengira bahwa ia adalah prajurit laki-laki karena ketangkasannya di medan perang. Setelah kemenangan berhasil diraih, Khawlah membuka cadarnya. Barulah para sahabat menyadari bahwa prajurit pemberani itu adalah seorang wanita, Khawlah binti Azur. Kekaguman pun menyelimuti para pejuang saat itu. Kisah heroiknya tidak berhenti sampai di sana. Dalam satu pertempuran, beberapa wanita muslimah ditawan oleh tentara Romawi. Di antaranya adalah Khawlah sendiri. Namun, ia tidak tinggal diam. Di dalam tahanan, ia menyemangati para wanita muslimah lain untuk melawan. Dengan menggunakan tiang tanda dan alat seadanya, mereka menyerang para penjaga, mematahkan rantai, dan berhasil melarikan diri. Tidak hanya itu, Khawlah bahkan memimpin mereka untuk menyerang balik, hingga membebaskan banyak tawanan lainnya. Sikap heroik ini menunjukkan bahwa keberanian dalam Islam tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki. Wanita pun, seperti Khawlah, mampu berdiri di garis depan membela agama Allah. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa menyebarkan kisah-kisah inspiratif lainnya dari para tokoh Islam. Dalam sejarah Islam yang agung, terdapat sosok pahlawan luar biasa yang keberaniannya tercatat dengan tinta emas. Namanya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia bukan hanya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga perisai hidup bagi beliau dalam salah satu momen paling genting dalam sejarah umat Islam, yaitu Perang Uhud. Ketika pasukan kaum muslimin mulai tercerai-berai akibat serangan mendadak dari pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, situasi berubah menjadi kacau. Saat itu, ada desas-desus yang tersebar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur. Banyak sahabat yang terpukul dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun tidak dengan Talha bin Ubaidillah. Ia justru semakin mendekat ke arah bahaya, berusaha mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya hanya terpaut pada satu hal, keselamatan Nabi tercinta. Setelah menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang terluka, Talha segera bertindak. Beliau berdiri gagah di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng dari anak panah dan serangan musuh yang datang bertubi-tubi. Dalam perjuangan itu,
Tangannya terkena sabetan pedang yang sangat keras, hingga uratnya terputus dan tangannya menjadi lumpuh. Namun Talha tidak mundur, ia terus berjuang menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hingga menaikkan beliau ke atas bukit agar tidak bisa dijangkau oleh musuh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Dari hadis ini, kita dapat melihat betapa tingginya kedudukan Talha di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan hanya pejuang fisik, tapi juga pejuang hati yang penuh cinta kepada Nabi dan agama Islam. Dalam peristiwa Uhud itu, disebutkan oleh para perawi bahwa Talha menderita lebih dari 70 luka di tubuhnya, termasuk tusukan tombak, sabetan pedang, dan anak panah yang bersarang di badannya. Meski demikian, ia tetap bertahan hingga akhir. Usai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Talha di hadapan para sahabat. Beliau berkata, "Talha telah memenuhi haknya hari ini. Barang siapa ingin melihat orang yang syahid dalam keadaan hidup, maka lihatlah Talha." Dalam satu kisah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menceritakan para penghuni surga kepada para sahabat, beliau menyebut nama Talha sebagai salah satu di antaranya. Kebahagiaan itu tidak membuat Talha sombong, justru ia semakin taat dan rendah hati. Cinta Talha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar kata, ia buktikan dengan darah dan nyawa. Ketika semua orang takut dan ragu, ia maju ke depan. Ketika luka dan sakit mendera, ia tetap berdiri teguh. Hanya satu hal yang ada dalam hatinya,